Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi bersama saya Kak Eli di pembelajaran fisika. Nah, banyak sekali orang-orang yang berpendapat bahwasanya belajar fisika itu sulit. Bener nggak sih belajar fisika itu sulit? Gimana adik-adik semua? Ya, pembelajaran fisika itu sulit kalau adik-adik semua itu tidak mempelajarinya dengan baik. Tapi kalau adik-adik semua mempelajari fisika itu dengan baik dan benar, nah fisika itu akan lebih menyenangkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai hukum termodinamika. Sebelum itu, kakak ingin bertanya nih kepada adik-adik semua, ada yang tahu nggak nih apa itu termodinamika? Oke. Pertama kita akan membahas pengertian dari termodinamika dan hukum satu termodinamika. Termodinamika merupakan cabang fisika yang mempelajari hukum-hukum dasar tentang perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha. Nah, perpindahan energi dalam bentuk kalor itu terjadi jika ada perubahan temperatur. Nah, jika perpindahan dari energi ke usaha itu tidak mempengaruhi temperatur. Jadi, secara singkat, termodinamika merupakan studi yang mempelajari tentang kalor yang berpindah. Nah, dalam termodinamika, adik-adik harus paham mengenai dua istilah. Yang pertama, ada sistem. Yang kedua ada lingkungan. Nah, sistem ini merupakan suatu benda atau keadaan yang menjadi objek penggunaan kita. Nah, jika lingkungan, segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem tersebut. Nah, contohnya nih, kakak sekarang berada di dalam ruangan. Nah, di dalam ruangan ini banyak sekali udara-udara. Nah, udara-udara ini termasuk ke dalam sistem. Nah, jika kakak berpindah tempat menjadi di luar ruangan, nah, udara-udara yang ada di luar ruangan ini beserta matahari, nah, itu termasuk dengan lingkungan. Nah, kita memasuki ke hukum satu termodinamika. Kakak ingin bertanya nih kepada adik-adik. Nah, adik-adik pernah gak sih memasak air menggunakan teko? Pernah ya? Nah, pada saat kita menggunakan teko itu, nah, air yang di dalam teko tersebut itu disebut dengan sistem. Nah, jika ada tungku, ada dapur, ada suhu, nah itu dikatakan dengan lingkungan. Nah, proses adik-adik memasak air menggunakan teko, berarti itu terdapat proses penambahan energi kalor terhadap air atau sistem. Jika adik-adik melihat di tutup teko, ini pasti bergerak kan? Coba lihat. Kenapa tutup teko itu bergerak? Karena air melakukan usaha. Nah, hal tersebut merupakan sesuai dengan hukum satu termodinamika. Sesuai dengan hukum satu termodinamika yang menyatakan bahwasanya jika kita memberikan kalor pada suatu sistem dan mereka itu akan digunakan untuk mengubah energi yang ada di dalamnya. Nah, secara sistematis dapat kita lihat Q sama dengan delta U ditambah dengan W, di mana Q sama dengan kalor, delta U itu energi dalam, dan W adalah usaha. Nah, karena Q sama dengan delta U ditambah dengan W, maka jika Q sama dengan 200 Joule, maka delta U ditambah dengan W itu juga harus 200 Joule. Karena apa? Karena disesuaikan dengan penerapan hukum kekekalan energi. Nah, adik-adik nggak lupakan mengenai hukum kekekalan energi. Oke, nah jika adik-adik sudah memahami mengenai pengertian termodinamika dan hukum satu termodinamika,
untuk lebih memahami lagi, nah kakak mempunyai soal ini. Nah, contoh soalnya dapat dilihat ya. Nah, dapat dilihat jika kalor diberikan sebanyak 300 kalori pada suatu sistem, sambil pada sistem tersebut dilakukan suatu usaha sebesar 600 Joule, keadaan energi dalam suatu sistem gas adalah, nah diketahui 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Ada opsinya, opsi yang pertama itu naik 600 Joule, B turun 600 Joule, C naik 660 Joule, D turun 660 Joule, E naik 900 Joule. Nah, untuk mempermudah kita untuk menjawabnya, kita harus memahami dulu apa yang diketahui. Nah, didapatkan pada soal itu diketahuinya Q sama dengan 300 kalori. Nah, karena pada option itu semuanya diakhiri dengan Joule, maka 300 kalori ini kita ubah ke Joule, di mana 1 kalori tadi didapatkan 1 kalori sama dengan 4,2 Joule. Jadi 300 dikali 4,2 Joule sama dengan 1260. Nah, kita berikan tanda negatif karena apa? Karena Q atau kalor itu keluar dari sistem. Jadi Q sama dengan min 1260. Itu yang diketahui adalah W atau usaha. Nah, usahanya itu 600 Joule. Nah, kita berikan tanda negatif karena apa? Karena sistem mengeluarkan usaha. Nah, sesuai dengan rumus yang kita dapatkan tadi, di mana Q sama dengan delta U ditambah W, jadi dimasukkan saja angka-angkanya. Jadi delta U sama dengan min 660 Joule. Nah, gimana adik-adik semua? Mudah kan? Mudah dong. Oke. Nah, hukum satu termodinamika ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kakak mempunyai keinginan, maka harus ada energi dalam, itu ditambah dengan usaha, sehingga kakak bisa mencapai keinginan kakak tersebut. Nah, adik-adik juga. Dan jika adik-adik ingin mencapai sesuatu, atau adik-adik ingin lebih cepat mempelajari tentang fisika, lebih paham, maka harus ada usaha dari dalam diri kita sendiri, sehingga kita bisa memahami pembelajaran fisika itu dengan baik. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata kakak dalam penyampaian pembelajaran ini. Nah, kakak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.